Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang test plan Institute of Electrical and Electronic Engineer. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Aha Maulidi Rifki MD. Yang kedua ada Dilahani Muhaningrum. Yang terakhir ada Novan Sandi Dwi Irawan. Test plan adalah dokumen yang berisi definisi tujuan dan sasaran pengujian dalam lingkup literasi atau proyek. Item-item yang menjadi target pengujian, pendekatan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan poin untuk diproduksi. Dengan kata lain, test plan dapat disebut sebagai perencanaan atau skenario untuk melakukan testing yang akan dilakukan baik oleh expert atau user umum. Tujuan membuat test plan adalah untuk memudahkan developer untuk melakukan testing agar testing yang dilakukan menjadi jelas sehingga hasilnya lebih berguna dan efisien. Template test plan yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer ada 16. Yang pertama ada test plan identifier. Test plan identifier adalah bagian untuk menjelaskan secara singkat mengenai objek yang akan dites. Bisa berupa penjelasan narasi atau berbentuk tabel dan kategori-kategori tertentu. Informasi yang dijelaskan dapat berupa sekilas mengenai subjek testing, nama orang yang bertanggung jawab terhadap testing, penyusun test plan, tanggal dibuat test plan, dan tanggal revisi. Yang kedua ada introduction. Pada bagian introduction dibuat untuk menjelaskan secara narasi mengenai testing yang akan dilakukan terhadap suatu objek testing. Bagian introduction dapat dibuat lebih rinci dengan menambahkan subbab apabila perlu dibuat. Contoh subbab yang dapat dibuat ada 4, yaitu purpose, untuk menjelaskan tujuan testing secara spesifik. Selanjutnya ada background, yaitu latar belakang mengapa testing dilakukan. Lalu ada scope, yaitu sejauh mana testing dilakukan, dan definition and acronyms, yaitu penjelasan mengenai singkat dan istilah yang ada di dalam dokumen test plan. Yang ketiga ada test item, yaitu bagian test item menjelaskan mengenai daftar komponen-komponen dalam objek testing yang akan dites satu persatu. Contohnya seperti gambar berikut. Kemudian yang keempat ada features to be tested, yaitu penjelasan dan daftar-daftar fitur yang akan dites pada saat pelaksanaan testing dimulai. Dapat berupa tabel, contohnya adalah seperti berikut. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kelima, feature not to be tested, menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang ada dalam objek testing, namun fitur tersebut tidak menjelaskan tes apa yang sedang dilaksanakan, dan disertakan penjelasan singkat mengapa fitur tersebut tidak dites saat testing seperti contoh. Lalu yang keenam, approach atau tes strategi. Bagian approach adalah bagian yang digunakan untuk memberi deskripsi mengenai cara approach yang dilakukan untuk melakukan testing yang disertakan dengan penjelasan mengenai approach yang digunakan. Seperti contoh, unit testing menggunakan black box testing atau white box testing beserta dengan penjelasan mengenai approach atau pendekatan yang dipakai, seperti sistem testing dengan performance
testing, dan load testing, dan lain-lain. Yang ketujuh, item path atau file kriteria berisi tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan di fase berikutnya. Dengan kriteria testing tersebut gagal atau valid, contohnya jika suatu item dites sebanyak 10 kali atau 9 kali, di antaranya berhasil namun ada satu di mana yang benar-benar gagal, maka item tersebut dinyatakan gagal. Kedua, jika hasil dari suatu item yang sama dengan hasil yang diharapkan, maka item tersebut dinyatakan berhasil. Ketiga, sistem CARS akan dinyatakan sebagai valid. Yang ke-8, substansi kriteria berisi tentang spesifikasi kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menghentikan sementara kegiatan testing dan testing tersebut dapat dilanjutkan di waktu lain. Contohnya, beberapa individual test case dapat disuspend, di-skip atau dikurangi jika tes yang diperlukan untuk di individual test case tersebut valid dan merupakan pembaikan apabila test case individual tetap digunakan meskipun prefecute test diperlukan valid file, maka hanya akan membuang sumber daya atau resource saja. Next. Yang ke-9, test deliverables adalah list dokumen-dokumen apa saja yang dihasilkan setelah testing selesai dilakukan. Contohnya seperti gambar yang ada. Lalu yang ke-10, testing text, menjelaskan kegiatan tekstis beserta dengan pihak yang akan melaksanakan kegiatan output atau teks tersebut. Contohnya seperti gambar yang terserah. Sebelas, environmental needs. Menjelaskan spesifikasi dan perincian segala sesuatu yang dibutuhkan dan digunakan selama proses testing berjalan. Bisa berupa hardware, yaitu spesifikasi komputer atau hal lain selain hardware. Misalnya, izin akses seperti membutuhkan akses ke dalam database untuk melaksanakan testing, membutuhkan akses ke dalam official website. Contohnya, seperti klien. Klien ini membutuhkan komputer netbook dengan spesifikasi yang pertama, prosesor Intel Atom N450 1.66 GHz. Terus yang kedua, memori 1 GB, yang ketiga, hard disk free 78 GB, yang keempat, screen monitor 10, yang kelima, resolusi monitor 1024 x 600, yang keenam, browser Mozilla Firefox. Untuk server, komputer personal unit dengan spesifikasi yang pertama memori 2 GB, yang kedua hard disk free 50 GB, yang ketiga screen monitor 16, yang keempat resolusi monitor 1024 x 600, yang kelima web server menggunakan Apache, yang keenam database menggunakan MySQL, dan yang terakhir browser menggunakan Mozilla Firefox. 12. Responsibility. Rincian pihak-pihak yang akan bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan teks di dalam serangkaian kegiatan testing yang akan dilaksanakan. Contohnya, teks membuat test plan. Itu ditanggung-jawabi oleh Sulistiono. Lalu, tes membuat desain tes ditanggung-jawabi oleh Muhammad Nasrullah. Lalu, tes melakukan testing ditanggung-jawabi oleh Sulistiono dan Muhammad Nasrullah. Dan terakhir, tes membuat dokumen final ditanggung-jawabi oleh Sulistiono dan Muhammad Nasrullah. Yang ke-13, staffing and training needs secara garis besar menjelaskan bagaimana melakukan pendekatan untuk menentukan peran para staf di dalam dan melakukan training apabila diperlukan untuk testing. Contohnya, yang pertama, project manager bertanggung jawab untuk mengatur implementasi total dari website. Yang kedua, test manager bertanggung jawab untuk mengembangkan master test plan, review test
deliverables, cycles, dan melaporkan status kepada test manager. Yang ketiga, test engineer. Bertanggung jawab untuk merancang desain dari tes, membuat prosedur tes, membuat tes data, dan menjalankan tes. Yang ke-14, schedule. Ada beberapa tujuan dalam membuat schedule di dalam test plan, antara lain merincikan tolak ukur waktu pengerjaan testing. Yang pertama, merincikan event transmittal item. Yang kedua, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap task. Yang ketiga, menjadwalkan testing task dan test milestone. Yang keempat, merincikan periode pemakaian testing resource. Contohnya, test plan menggunakan ditanggung-jawabi oleh test manager menggunakan waktu 1 minggu. Test specification creation ditanggung-jawabi oleh test leads membutuhkan waktu 2 minggu. Test spec team review ditanggung-jawabi oleh project team membutuhkan waktu 1 minggu, dan lain sebagainya. Yang ke-15, risk and contingencies digunakan untuk memastikan agar hasil testing tetap berkualitas dengan memeriksa beberapa bagian yang tidak termasuk di dalam kontrol pengerjaan software. Namun bagian tersebut dapat berdampak langsung terhadap proses. Contohnya, security layanan. Ketika masuk di dalam software, masih belum diperhatikan. Ketika software sedang dijalankan, belum ada proteksi keamanan oleh software ini sendiri, sehingga akan sangat mudah apabila diinjeksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ke-16, approvals, lembar persetujuan sebagai tanda bahwa seluruh tim atau pimpinan telah menyetujui test plan yang telah dibuat. Contohnya, dengan tabel persetujuan ini membutuhkan nama yang menyetujui, Sulistiono dan Muhammad Rasulullah. Versi yang disetujui itu versi 2, 3, versi 4, dan versi 5. Dengan jabatan dari Sulistiono dan Muhammad Rasulullah itu jabatannya pembuat dan setujui pada tanggal 16 bulan 4 2012 untuk versi 2, untuk versi 3 tanggal 17 bulan 4 2012, versi 4 tanggal 18 bulan 4 2012, dan versi 5 tanggal 19 bulan 4 2012. Next. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.